I'm helpless when I'm ocean waves. Halo Mulwarman Muda, bertemu lagi bersama saya Endah dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar bareng mahasiswa berprestasi. Ya, hari ini kita kedatangan seorang tamu. Beliau adalah penerima mahasiswa berprestasi Universitas Mula Warman tahun 2020. Ya, di sebelah saya sudah ada Saudara Muhammad Ananta Buana Burhan. Halo Ananta, Halo Mbak, apa kabar? Alhamdulillah kabarnya sangat baik. Mbak bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik-baik aja. Oke, Ananta, silakan memperkenalkan diri singkat saja. Nama saya Muhammad Ananta Buana Burhan, lebih akrab disapa Ananta. Saya asalnya dari Majene, Sulawesi Barat. Merantau ke sini sekitar 2 tahun lalu, tepatnya tahun 2018, untuk berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Oke, terima kasih Ananta. Jadi Ananta ini Fakultas Kedokteran angkatan 2007. Oh, 2018. 2018. Oke, mungkin banyak yang belum tahu juga atau yang sudah tahu ya. Ananta ini adalah salah seorang mahasiswa berprestasi dari Universitas Mula Warman. Mungkin saya bisa bacakan ya, prestasi apa aja sih yang sudah diraih sama Ananta. Ananta ini pernah menjadi delegasi Forum Internasional SDGs Youth Action Forum 2018. Ananta juga pernah meraih juara ONMIPA Biologi tingkat Unmul tahun 2019, finalis ONMIPA Biologi tingkat regional wilayah 12 Kalimantan tahun 2019, juara lomba presentasi esai Sekaltim dan Kaltara tahun 2019, dan yang terakhir juara Mulwarman Medical Olympiade 2019. So, Ananta, kita santai aja. Iya. Boleh nggak sih kamu ceritain sedikit tentang apa ini namanya KTI TROPG sebagai media edukasi anak? Oke, jadi kemarin saya ikut seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi. Itu berjenjang ya dari tingkat prodi, tingkat fakultas hingga tingkat universitas terakhir. Jadi saya berpikir di situ untuk ikut kompetisinya. Kenapa? Karena saya sudah mengimpikan menjadi mahasiswa berprestasi itu sejak mahasiswa baru. Wow. Ya. Kemarin saya ikut acara, pematerinya itu adalah mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Dan saya mulai termotivasi di situ untuk bisa mengejar target menjadi mahasiswa berprestasi. Saya mengikuti tahap demi tahap mulai dari tingkat prodi, kemudian tingkat fakultas dan tingkat universitas dengan membawakan KTI yang berjudul TROPG sebagai media edukasi kesehatan bagi anak dalam menghadapi risiko kesehatan di lingkungan tropis lembab. Kenapa saya mengangkat judul KTI ini? Karena saya lihat permasalahan kesehatan di lingkungan tropis, terutama di Kalimantan Timur yang notabene adalah kawasan tropis lembab, yang prevalensi angka penyakit trofisnya itu sangat tinggi. Misalnya tuberkulosis, kemudian demam berdarah, malaria, dan demam tifoid. Ya. Jadi saya berpikir apa sih langkah yang saya lakukan sebagai mahasiswa kedokteran untuk menanggulangi atau mengurangi dampak dari penyakit infeksi tropis ini. Makanya saya mengangkat tema seperti ini. Dan ini pun turut mendukung visi besar dari Universitas Mula Warman sebagai Center of Excellence for Tropical Studies. Iya, Ya. Mungkin untuk diketahui buat Mulwarman muda di luar sana bahwa Universitas Mula Warman ini mengangkat mempredikatkan dirinya sebagai the excellence for tropical studies, apalagi setelah kita mendapatkan bantuan dana dari Bank Dunia ya, Islamic Development Bank. Jadi memang Unmul sangat concern sekali dalam hal tropical studies, dan saya lihat memang penelitian yang telah dilakukan sama Ananta ini sangat linier dengan apa yang diharapkan oleh Unmul itu sendiri. Iya betul Mbak. Ya, jadi targetnya adalah anak-anak. Kenapa targetnya anak? Karena diharapkan melalui
edukasi kesehatan kepada anak bisa mencegah secara dini tingkat prevalensi dari penyakit infeksi tropis itu. Oke, sekarang kalau boleh kita tahu nih, berapa sih indeks prestasi kumulatif dari seorang Ananta? Iya, pertanyaan ini cukup sulit ya dijawab ya. Karena saya tipikal orang yang tidak terlalu bureng kata orang, buru ranking. Saya cukup berkuliah saja, menerima ilmunya dengan baik, dan alhamdulillah IPK saya semester ini adalah 3,18. Tidak setinggi dari teman-teman yang lain, tapi alhamdulillah melewati 3. Iya, tapi kalau menurut saya sebagai seorang mahasiswa kedokteran dengan seabrek kegiatan, Ananta masih bisa mempertahankan IPK di atas 3, it's so amazing ya. Alhamdulillah. Jadi menurut kamu IPK ini penting nggak sih? Menurut saya IPK itu penting, cuman ada yang lebih penting daripada IPK itu. IPK itu ibarat hard skill ya, yang kita dapatkan selama proses pembelajaran di kampus. Sedangkan yang menjadi penentu kita di masa depan itu sebenarnya lebih besar ke soft skill. Ya, Saya pernah membaca bahwa soft skill itu adalah the winning character. Nah, jadi karakter kita itu harus mayoritas dipenuhi oleh keahlian soft skill itu sendiri, agar kita bisa bersaing nanti di dunia kerja. Begitupun dengan kedokteran. Kepintaran itu hanya sepersekian persen, asalkan kita paham teorinya. Nanti pada saat kita ke pasien, yaitu prakteknya gitu. Iya, benar-benar. Saya setuju sekali dengan Ananta. Jadi memang kita mesti mencoba bagaimana caranya how to balance our hard skill with our soft skills because in the reality we try to build human relations. Apalagi kamu nanti jadi seorang dokter kan? Gimana caranya kamu membangun human relation sama pasien-pasien kamu? Jadi kamu tidak hanya mengaplikasikan pendidikan yang kamu punya, tapi bagaimana membuat mereka trust dan believe sama dokter muda ini. Oke, selanjutnya nih, mungkin teman-teman juga penasaran ya, sejak kapan sih Ananta mulai suka menulis? Saya suka menulis itu sejak masuk kuliah. Oh gitu. Karena sejak SMA saya fokusnya di Olimpiade Sains. Jadi di belakang meja saja kerja soal. Nanti pada saat kuliah saya banyak ikut lomba-lomba karya tulis, lomba esai. Berarti baru 2 tahun terakhir ya? Iya, Kamu baru. menekuni, wow, keren banget nih Mulawarman Muda. Baru 2 tahun menekuni hobi menulis, tapi udah bisa juara. Ya keren-keren banget. Terus ceritain lagi? Iya, jadi memang tipikalnya saya adalah saintis, suka berbau olimpiade gitu. Tapi saya tidak tinggalkan itu pas masuk kuliah. Buktinya alhamdulillah saya sempat menjadi perwakilan Universitas Mula Warman di tahun 2019 untuk mewakili di Olimpiade Biologi tingkat regional di Kalimantan. Oh gitu. Sambil saya menulis juga esai dan karya tulis. Iya, jadi mungkin mencoba skill lain ya, Iya. selain di belakang meja, tapi juga bagaimana menjadi seorang penulis. Oke, tadi di awal Ananta sempat cerita nih, hal yang memotivasi dia untuk menjadi mahasiswa berprestasi ketika kamu menjadi maba. Nah, tapi sebenarnya sejujurnya, apa sih yang memotivasi kamu sampai saat ini hingga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan? Oke, jadi yang memotivasi saya selama ini ya tentu dari kedua orang tua saya. Karena kedua orang tua saya itu sangat berharap ada anaknya yang menjadi dokter. Karena di antara saya yang bersaudara itu hanya saya yang kuliah di kedokteran. Nah, sehingga harapan yang besar dari orang tua saya itu cukup membakar semangat saya untuk mau berprestasi di Universitas Mula Warman. Bukan hanya sebagai mahasiswa biasa saja, tapi kita harus mampu menunjukkan kapasitas diri kita bahwa kita mampu. Walaupun kita dari pelosok sana, ya kita mampu berprestasi di kampungnya orang ya. Oke, kalau boleh cerita sedikit mengenai keluarga, sebenarnya Ananta ini berasal dari keluarga yang seperti apa sih? Oke, latar belakang keluarga saya ASN ya, karena kedua orang tua saya pegawai. Kemudian tipikalnya itu lebih ke birokrasi. Ayah sebagai sekretaris daerah di Majene sekarang,
ibu ya kerja di dinas lingkungan hidup. Kemudian memang nenek saya itu adalah kepala sekolah dulunya. Oh, gitu. Jadinya edukasi itu sangat dipentingkan Iya, juga di keluarga jadi saya. memang ada keluarga yang berkontribusi di bidang pendidikan Iya, ya. Oke, kalau Ananta sendiri anak keberapa? Saya anak kedua dari 4 bersaudara. Oh gitu, berarti masih ada adiknya lagi dua lagi Masih ya? ada 2. Oke, mudah-mudahan dua-duanya jadi dokter ya. Amin. Tapi sepertinya minatnya ndak ke situ deh. Oh gitu ya, nggak apa-apa sih. Sebenarnya segala sesuatu itu kembali ke passion kita. Iya, betul. Jadi nggak ada tolak ukur yang pasti. Menjadi dokter itu sesuatu yang hebat. Menjadi seorang musisi itu nggak ada sih. Itu semua relatif. Oke, sedangkan untuk sosok yang menginspirasi Ananta sendiri, kalau boleh tahu ada nggak sih? Iya, sosok yang menginspirasi saya tentunya tetap yang utama adalah teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Ya, selain itu saya juga sangat terinspirasi oleh B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Ya, karena dedikasinya yang sangat tinggi di bidang intelektual juga tidak melupakan segi spiritualnya. Iya, Jadi betul. saya sangat kagum terhadap hal itu. Oke, dengan segala kegiatan kamu yang banyak sekali dan seperti yang kita tahu ya, mahasiswa Fakultas Kedokteran itu juga punya banyak kegiatan praktikum. Gimana sih caranya Ananta membagi waktu sehingga bisa balance antara kegiatan di sekolah atau di kelas sama kegiatan lain di luar sana? Oke. Ya, jadi membagi waktu ini merupakan permasalahan yang klasik dihadapi oleh mahasiswa pada umumnya. Tidak terlebih juga saya ya. Saya sering keteteran juga menghadapi proses kuliah di kedokteran yang sangat padat. Namun saya semakin kesini semakin belajar, ikut seminar, ikut pelatihan dan sebagainya, bahwa ternyata ada manajemen waktu yang sangat baik yang saya terapkan. Jadi saya manajemenkan itu berdasarkan prioritas. Apa yang menjadi prioritas hari ini, maka itu yang saya utamakan untuk kerja terlebih dahulu. Selain itu saya berusaha untuk tidak suka membuang-buang waktu, ya. Jadi kalau saya punya deadline yang harus saya kerjakan jauh-jauh hari sebelumnya agar tidak menjadi tugas yang menumpuk di hari mendatang gitu. Oh, oke. Jadi Ananta ini adalah tipikal mahasiswa yang tidak menunda-nunda tugasnya ya. Iya. Jadi kalau memang kita sudah mentargetkan hari ini harus selesai, berarti harus diselesaikan.